Selamat malam teman-teman yang saya kasihi dan Pak dosen Pak Dede yang saya hormati. Pada malam hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas manajemen usaha kecil dan menengah. Perkenalkan, nama saya Maharani. Nama saya Jesselyn. Nama saya David. Nama saya Felix Wiranata. Next adalah slide pertama. Ketika kita melihat headline news yang ada di layar ini, kita akan melihat kasus COVID yang semakin tinggi, di mana pasti membuat setiap orang merasa was-was, terutama saya sendiri yang merupakan mantan COVID sama kena 2 kali, pasti merasa panik dengan berita-berita yang muncul saat ini. Seperti berita yang kasus COVID di Sumut hari ini pada 29 Desember terlihat tinggi kasus aktifnya dan juga kasus COVID meningkat atau melonjak ratusan persen dan kasus naik saat Omikron di bulan Januari. Next adalah ketika pemerintah melakukan transisi dari pandemi ke endemi, yang dimana melonggarkan aturan sehingga banyak sekali masyarakat yang sudah tidak peduli dengan COVID atau dengan virus ini dan menganggap virus ini merupakan virus yang biasa saja. Tapi ada poin bagusnya. Lanjut ke slide ketiga. Ada poin bagusnya yaitu adalah banyak sekali UMKM berdiri belakangan ini. Seperti yang kita lihat, banyak sekali kafe-kafe baru di Medan yang unik dan juga Instagramable, di mana ada yang Novi Cafe, Tengah People and Place, dan Lavender The Purple Drinks. Terus lanjut berikutnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, semakin berkembangnya kafe dan semakin dilonggarkannya peraturan pemerintah, banyak sekali teman-teman atau juga orang-orang yang kumpul dengan keluarga mereka, pacar mereka, sahabat saudara mereka, seperti gambar berikut. Dan banyak terjadi kerumunan-kerumunan orang di mana mereka membuka masker untuk berbincang-bincang atau duduk berdekatan tanpa mereka tahu orang sebelah mereka sehat atau tidaknya. Dan menghabiskan beberapa menit, paling lama tuh 30 menit atau 45 menit dari dalam sebuah kafe. Terus slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nama saya Felix Wiranata. Saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari mesin purifier ini. Yang pertama, mesin ini terdiri dari 2 bagian, yaitu mesin purifier itu sendiri dan juga remote atau saklar pengatur yang difungsikan untuk mengatur cara kerja dari mesin tersebut. Saklar pengatur yang difungsikan lainnya seperti remote pada pengatur udara AC, yaitu terdapat tombol on-off, tombol pengatur kecepatan kipas, dan juga tombol pengatur arah penyaluran kembali udara yang sudah tersaring bersih. Pada saklar tersebut juga terdapat termostat yang menginformasikan kondisi suhu di ruangan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya, David. Saya akan melanjutkan dari yang Felix Wirawinata. Produk kami terdiri dari 4 filter penyaringan yang hasil akhir yang dikeluarkan dalam bentuk uap yang tidak berbahaya bagi sekitar dan aman. Udara yang ada di sekitar dihisap menggunakan kipas yang ada di dalam mesinnya. Yang kedua, udara ini kemudian dilanjutkan ke bagian filter yang terdapat pada bagian belakang. Tahap ketiga, di dalam filter inilah terjadi proses penyaringan udara. Selanjutnya tahap keempat, udara yang telah disaring selanjutnya disalurkan ke bagian depan dan dikeluarkan
oleh mesin dalam kondisi lebih segar dan bebas polusi. Mesin ini sendiri tidak hanya menyaring udara dari kotoran tersebut, seperti debu, kuman, dan bakteri juga dapat disaring menggunakan alat ini. Menariknya lagi, kemampuannya dalam membersihkan udara pada saat di tahap HEPA filter bisa mencapai 99,9%. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Jesslyn. Berikut adalah informasi tentang produk kami. Desain yang dimodifikasi dengan begitu modern dan pastinya mendukung estetika di mana mesin ini diletakkan. Didukung dengan fitur yang bisa di-reset melalui remote control, tidak mengandung bahan kimia karena bahan yang digunakan untuk menetralisirkan virus terbuat dari bahan alami yang aman. Uap dan angin yang dapat menjangkau banyak orang dan menjangkau setiap sudut ruangan jadi sangat efisien. Masalah peletakannya tidak perlu bingung karena mesin kami didesain sedemikian rupa agar tidak banyak memakan tempat di lantai. Jadi mesin kami bisa diletakkan di atas dinding seperti di gambar ini. Selanjutnya, nah, bukan cuman menjadi mesin pembasmi virus, tetapi juga bisa digunakan sebagai alat dekorasi di tempat itu, di tempat kafe ataupun di tempat makan, sehingga bisa membantu kafe tersebut menjadi lebih estetik. Berikut adalah produk yang kami tawarkan untuk mendukung kafe UMKM yang sedang berjalan di Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.